Pada bagian ketiga mengenai permohonan PK pidana ini kita akan membahas mengenai perkara yang tidak diperbolehkan untuk diajukan peninjauan kembali. Dasarnya adalah ada dalam pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Jadi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 45A ini adalah perkara yang dikenal sebagai pembatasan kasasi ya. Ada perkara-perkara yang tidak boleh diajukan kasasi, yaitu perkara pertama adalah perkara pra-peradilan ya. Perkara peradilan, kemudian setelah itu perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau diancam dengan pidana denda. Kemudian ada perkara TUN yang objek gugatannya keputusan pejabat TUN yang jangkauannya keputusan berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Jadi ada 3 perkara yang tidak boleh diajukan kasasi. Nah, ini perkara yang tidak bisa diajukan kasasi juga tidak boleh diajukan peninjauan kembali. Hal ini ditegaskan dalam SEMA nomor 8 tahun 2011. Pertama adalah perkara mengenai pra-peradilan ya, kaitannya kita mengenai PK pidana, sehingga yang nomor 3 ini mengenai perkara TUN kita tidak akan membahas ya. Pertama adalah perkara mengenai pra-peradilan. Perkara pra-peradilan ini tidak boleh diajukan peninjauan kembali ya. Karena dia juga tidak boleh diajukan diajukan kasasi. Jadi perkara pra-peradilan ini semua perkara pra-peradilan sekarang tidak boleh ada upaya hukumnya ya. Dia tidak bisa banding, dia tidak boleh kasasi, dia tidak boleh PK ya. Jadi kalau zaman dahulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pra-peradilan, terhadap putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan yang berupa menetapkan perintah penyidikan, surat perintah penghentian penyidikan, surat perintah penghentian penuntutan tidak sah, maka dapat diajukan banding. Namun apabila permohonannya ditolak, itu tidak boleh diajukan banding. Namun setelah adanya putusan MK, maka semua perkara pra-peradilan, baik itu berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan tersangka, penghentian penuntutan, penghentian penyidikan, semuanya tidak dapat diajukan banding, dan otomatis dengan adanya pasal 45A ini tidak dapat diajukan kasasi dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Kemudian yang tidak dapat diajukan peninjauan kembali adalah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau diancam dengan pidana denda. Jadi perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, misalnya penghinaan ya, penghinaan itu 310, ini 9 bulan ancamannya. Tentu saja tidak dapat diajukan kasasi, dan karena tidak dapat diajukan kasasi maka tidak dapat diajukan PK. Kemudian perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, tentu saja dalam poin ini adalah meliputi perkara tilang ya, perkara acara cepat ya. Acara cepat perkara tilang ini ancamannya dalam undang-undang hanya denda atau dengan pidana kurungan 1 atau 2 bulan. Karena ini di bawah 1 tahun, tentu saja tidak dapat diajukan kasasi dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Kemudian perkara tindak pidana ringan ya, misalnya perkara tindak pidana ringan ini adalah perkara yang diajukan dengan acara cepat oleh penyidik atas kuasa demi hukum dari penuntut umum, yang perkaranya syaratnya adalah diancam dengan pidana tidak lebih dari 3 bulan kecuali penghinaan ringan ya, 315 KUHP ini adalah 4 bulan. Jadi kalau perkara tipiring ini dia tidak boleh diajukan kasasi, sehingga tentu saja dia tidak bisa diajukan peninjauan kembali. Bahkan telah ditegaskan dalam SEMA nomor 4 tahun 2014 mengenai hal ini. Mengenai yang ketiga ini tidak kita bahas karena ini tidak berkaitan dengan PK pidana. Bagaimana kalau perkara-perkara lain ini, pra-peradilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau diancam dengan pidana denda, ini diajukan kasasi atau diajukan peninjauan kembali ya dalam tema ini. Tentu saja Ketua Pengadilan akan menetapkan atau membuat penetapan bahwa permohonan PK itu tidak dapat diterima dan berkasnya tidak dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau mengajukan perkara ini diajukan PK ya tidak dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Dan ini penetapan Ketua Pengadilan Negeri ini yang menyatakan bahwa permohonan PK ini tidak dapat diterima, itu tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik itu perlawanan atau banding atau kasasi, tidak bisa. Jadi itu sudah final penetapan Ketua Pengadilan Negeri itu. Nah, demikian mengenai bahasan mengenai perkara yang tidak diperbolehkan peninjauan kembali dalam perkara pidana.